Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Ketemu lagi dengan Kak Febri. Kali ini kita akan belajar materi IPA untuk kelas 7, yaitu suhu dan kalor. Jangan lupa siapkan alat tulisnya untuk mencatat ya. Jika kakak bicara terlalu cepat, kalian bisa gunakan fitur playback speed yang ada di pojok kanan atas. Lalu pilih kecepatan yang kalian inginkan. Tahukah kalian apa sebetulnya yang dimaksud dengan temperatur atau suhu? Suhu atau temperatur adalah tingkat panas dan dinginnya sesuatu benda. Nah, untuk mengukur suhu kita membutuhkan alat ukur suhu. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Ada beberapa macam termometer, diantaranya adalah termometer untuk mengukur suhu ruangan, suhu tubuh, suhu air, dan lain sebagainya. Sementara berdasarkan bahannya, termometer terbagi menjadi termometer raksa dan termometer alkohol. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara kedua termometer tersebut. Termometer raksa memudahkan perhitungan karena sifat raksa yang mengkilap sehingga mudah untuk dilihat dan jangkauan suhunya sangat tinggi sehingga bisa mengukur hingga suhu yang sangat tinggi. Tetapi kerugiannya adalah harganya yang mahal. Sementara alkohol memiliki ketelitian yang lebih baik tetapi titik didihnya rendah sehingga tidak bisa mengukur suhu yang tinggi. Ada beberapa jenis termometer. Yang pertama adalah termometer klinis yang berfungsi untuk mengukur suhu tubuh. Biasanya suhunya adalah 35-42 derajat Celcius. Kemudian termometer ruang yang untuk mengukur suhu ruangan biasanya antara 20-50 derajat Celcius. Ada beberapa satuan atau jenis skala pada termometer. Yang pertama Celcius, lalu Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Setiap satuan tersebut memiliki satuan hitung atau skala yang tetap. Dengan skala tersebut, kita bisa mengubah satuan dari Celcius ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Reaumur dan seterusnya. Berikut ini adalah titik beku dan titik didih masing-masing satuan. Celcius titik bekunya 0 derajat Celcius dan titik didihnya 100 derajat Celcius. Sementara Fahrenheit titik bekunya 32 derajat Fahrenheit, titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. Untuk Kelvin, titik bekunya 273 Kelvin dan titik didihnya 373 Kelvin. Sementara Reaumur, titik bekunya 0 derajat Reaumur dan titik didihnya 80 derajat Reaumur. Dari titik beku dan titik didih keempat satuan tersebut, kita bisa membuat skala untuk menghitung perubahan satuannya. Berikut ini adalah tabel konversi untuk merubah satuan suhu yang satu ke satuan suhu lainnya. Untuk mengubah satuan menjadi Celcius dari Reaumur, kita gunakan skala 5/4 dikali dengan suhu derajat Reaumur. Untuk mengubah suhu dari Fahrenheit menjadi Celcius, kita gunakan skala 5/9 dikalikan dengan dalam kurung suhu Fahrenheit dikurangi dengan 32. Untuk mengubah dari Kelvin menjadi Celcius, kita tinggal mengurangi suhu yang dengan satuan Kelvin dengan 273. Lalu mengubah dari Celcius menjadi Reaumur, kita gunakan skala 4/5 dikali suhu yang diketahui. Dari Fahrenheit ke Reaumur, 4/9 dikali dalam kurung suhu dikurangi 32. Lalu dari Kelvin ke Reaumur, 4/5 dikali dalam kurung suhu Kelvin dikurangi 273. Mengubah Celcius menjadi Fahrenheit, 9/5 dikali derajat Celcius ditambah 32. Mengubah Reaumur menjadi Fahrenheit, 9/4 dikali suhu Reaumur ditambah 32. Kemudian untuk mengubah Celcius menjadi Kelvin adalah dengan menambahkan dengan 273, mengubah Reaumur menjadi Kelvin, 5/4 dikali derajat Reaumur ditambah 273. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan contoh soal skala suhu. Air dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius sampai dengan mendidih 100 derajat Celcius. Perubahan suhu tersebut pada pengukuran dengan termometer Fahrenheit adalah, yuk kita coba kerjakan. Seperti yang tadi sudah kita bahas, titik beku Celcius adalah 0, titik didihnya adalah 100, sementara Fahrenheit titik bekunya 32, titik didihnya 212.
Berdasarkan skala tersebut dan sesuai dengan tabel yang baru kita bahas, maka menghitungnya adalah dengan 9/5 dikali suhu derajat Celcius ditambahkan dengan 32. 9/5 dikali 20 derajat Celcius ditambah 32 hasilnya adalah, karena yang ditanyakan adalah perubahannya, maka kita kurangi titik didihnya dengan titik awalnya. 212 dikurangi 68 hasilnya 144 derajat Fahrenheit. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kalor. Apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor adalah energi yang berpindah akibat adanya perbedaan suhu. Perpindahan tersebut terjadi dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, artinya dari tempat panas ke tempat yang lebih dingin. Kalor akan memberikan pengaruh terhadap suatu benda. Jika benda dipanaskan, maka benda tersebut menerima kalor. Benda yang menerima kalor akan mengalami kenaikan suhu. Dari suhu yang tadinya rendah bertambah tinggi. Contoh benda yang menerima kalor adalah es yang mencair atau kayu yang terbakar. Benda yang didinginkan akan melepas kalor. Dengan kata lain, benda yang melepas kalor akan mengalami penurunan suhu dari suhu yang tinggi turun hingga menjadi suhu yang lebih rendah. Contoh benda yang melepas kalor adalah pada air yang membeku atau uap yang mengalami pengembunan. Karena itulah, kalor dapat mempengaruhi atau mengubah wujud benda. Contoh perubahan wujud yang disebabkan oleh adanya kalor adalah perubahan benda padat menjadi benda cair. Seperti es batu yang menerima panas atau diberi kalor akan berubah wujud menjadi benda cair. Proses tersebut, seperti di bab sebelumnya sudah kita bahas, disebut dengan proses mencair. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai rumus perhitungan kalor. Kalor yang diserap atau dikeluarkan dapat kita rumuskan menjadi Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q adalah kalor dengan satuan Joule, M adalah massa zat satuannya kilogram, C adalah kalor jenis zat dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius, sementara delta T adalah perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Supaya lebih paham, yuk kita coba mengerjakan contoh soal berikut ini. Berapakah kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg air yang suhunya 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius? Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah Q-nya. Q sama dengan M dikali C kali delta T. Kita masukkan angkanya 2 kali 4200 dikali 70 kurang 20. Hasilnya adalah 420 kJ. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Ada 3 macam perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor yang